Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul dengan NIM 243209021. Saya dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai artikel populer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ibrahim. Baik, yang pertama ada materi mengenai artikel populer. Sebelumnya, artikel itu merupakan karya ilmiah. Jadi, artikel populer merupakan karya ilmiah atau artikel dengan penyusunan sistematika menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti atau populer dengan tujuan untuk menambah wawasan pembaca yang meliputi masyarakat luas atau umum. Selanjutnya ada karakteristik artikel populer. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, disajikan secara argumentatif dan deskriptif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan itu tidak terlalu ilmiah. Yang keempat, teks yang disajikan mudah dicerna. Yang kelima, penjelasan dalam artikel populer itu menggunakan metode bercerita atau storytelling. Dan yang terakhir, tulisan dalam artikel populer itu bertujuan agar pembaca ikut merasakan apa yang terjadi atau apa yang dibahas dalam artikel populer tersebut. Selanjutnya yaitu struktur dalam artikel populer. Yang pertama yaitu judul, di mana judulnya ini bisa dibuat secara sederhana dan menarik. Yang kedua ada pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini berisi pokok urgensi atau pokok permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu pembahasan atau isi, berisi analisis dan pandangan penulis mengenai masalah yang sedang dibahas. Yang terakhir adalah penutup, di mana dalam penutup ini berisi kesimpulan dari penulis mengenai apa yang dia analisis. Baik, selanjutnya yaitu contoh artikel populer. Sebelumnya saya telah membuat artikel populer yaitu berjudul Perundungan atau Bullying dan Kesehatan Mental Remaja. Yang pertama ada pendahuluan yaitu sebagai berikut. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan sesama. Dalam interaksi sehari-hari, kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dapat atau sering terjadi, bahkan hingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Perilaku yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman itu salah satu contohnya yaitu perundungan atau bullying, yaitu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja terhadap orang yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Saat ini perundungan menjadi topik yang sering dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Seringkali pelaku perundungan itu menganggap bahwa tindakannya hanya sebagai lelucon, padahal dia tidak menyadari ketika korban sudah merasa tidak nyaman bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mentalnya, bagi penurunan prestasinya, bahkan dalam beberapa kasus itu menimbulkan kematian pada korban perundungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa perundungan itu merupakan tindakan yang sangat tercela yang menimbulkan dampak negatif seperti kesehatan mental yang terganggu, serta memberikan solusi atau saran dalam pencegahan atau perlawanan terhadap perundungan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Menurut Waheni tahun 2023, perundungan atau bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang dalam kurun waktu yang cukup lama terhadap korban yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya ada pun jenis-jenis perundungan, yaitu yang pertama ada perundungan kontak verbal langsung, yang kedua ada perundungan kontak fisik langsung, yang ketiga ada perundungan nonverbal langsung, yang keempat perundungan nonverbal tidak langsung, dan yang terakhir adalah cyberbullying.
Sementara itu, kesehatan mental sendiri menurut WHO tahun 2022 yaitu keadaan sejahtera mental seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut untuk mengatasi gangguan mentalnya, kemudian menyadari kemampuannya, kemudian bekerja dan belajar dengan baik, serta berkontribusi dalam komunitasnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama mengenai perundungan. Paulus dalam Yunani tahun 2013 itu menyampaikan bahwa perundungan merupakan perilaku negatif yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membuat individu merasa tidak nyaman atau ketakutan. Perilaku ini terjadi secara berulang kali dari waktu ke waktu dan terjadi dalam keadaan di mana tidak ada keseimbangan mengenai kekuasaan dan kekuatan. Perundungan seringkali terjadi di kalangan masyarakat, di kalangan remaja, di mana mereka itu dengan alasan bermacam-macam sehingga melakukan perilaku negatif tersebut. Perundungan itu dapat terjadi dengan beberapa alasan. Yang pertama, mungkin pelaku itu pernah menjadi korban atau pelaku pernah melihat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain sehingga pelaku berpikir untuk melakukan tindakan yang sama. Kemudian kesalahan pola asuh yang terlalu keras dan kurangnya perhatian dari orang tua atau orang-orang di sekitarnya juga bisa menjadi alasan pelaku melakukan perundungan. Kemudian keinginan pelaku untuk memiliki kekuasaan mungkin juga bisa jadi alasan kenapa pelaku melakukan perundungan. Adapun contoh kesehatan mental yang baik itu seperti dapat mengendalikan rasa stres, kemudian memiliki rasa percaya diri, cenderung suka belajar, dan kreatif atau produktif dalam menjalankan kehidupannya. Seseorang yang mendapatkan perundungan itu akan berakibat pada kesehatan mentalnya karena tekanan yang dia dapat dari pelaku perundungan yang membuat rasa ketakutan, kemudian tekanan-tekanan lain seperti kecemasan, kemudian gangguan atau sulit tidur dan lain-lain sehingga membuat korban itu merasa tidak nyaman sehingga kesehatan mentalnya terganggu. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanganannya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani perundungan di kalangan remaja bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut ini. Yang pertama, pemahaman lebih mendalam mengenai perundungan. Yang kedua, pelatihan terhadap guru dan orang tua. Yang selanjutnya ada pendekatan konseling. Yang keempat, berani melawan pelaku. Selanjutnya memberikan wadah laporan dan memberikan perlindungan serta pengobatan mental bersamaan. Tidak lupa juga untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perundungan agar jeda dari apa yang dia lakukan. Adapun cara mengatasi gangguan mental yaitu dengan mengurangi kebiasaan tidak sehat, istirahat yang cukup, menerapkan pola makan yang sehat, memberikan jeda istirahat dari masalah yang terjadi, melakukan relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan, kemudian menulis jurnal untuk meluapkan emosi, dan yang terakhir mencari dukungan dari orang tua atau teman-teman di sekitar. Contoh perundungan atau contoh kasus perundungan yang sedang dibicarakan di kalangan masyarakat itu yaitu kasus bom di SMAN 72 Jakarta, di mana diketahui ternyata bahwa pelaku peledakan bom di SMA tersebut merupakan siswa SMA tersebut sendiri. Diketahui juga bahwa ternyata pelaku itu merupakan korban perundungan yang dilakukan oleh sesama temannya dalam sekolah tersebut, sehingga berdampak pada kesehatan mental pelaku tersebut sehingga menimbulkan pelaku melakukan peledakan bom tersebut sebagai akibat dari perasaan atau tekanan yang dia dapat dari perundungan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran.
Berdasarkan penjelasan materi yang telah disampaikan mengenai perundungan, kesehatan mental, dampak kesehatan mental atau dampak perundungan terhadap kesehatan mental, serta contoh kasus perundungan yang berakibat fatal, dapat disimpulkan bahwa perundungan merupakan perilaku yang sangat tercela dan berakibat buruk kepada banyak orang, tidak hanya bagi pelaku maupun korban. Kekuatan mental seseorang menjadi jaminan apakah dia akan kuat ketika dia mendapatkan perundungan. Ketika mental korban tidak kuat, dampak-dampak buruk akan menimpanya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semua materi yang saya sampaikan saya ambil dari Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat tahun 2024 dengan judul Meningkatkan Kesehatan Mental dan Mencegah Perilaku Perundungan.